Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Saat itu hujan turun deras di luar rumah. Membasahi pekarangan yang sudah mulai ditumbuhi rumput liar, aku sedang duduk di ruang tamu. Menatap cemas ke arah pintu. Hatiku gelisah, karena aku tahu tamu yang kutunggu akan datang dengan membawa segalanya berubah. Tamu itu adalah adik kandungku sendiri, Dina. Dina baru saja kehilangan pekerjaannya di kota. Katanya, perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, dan semua karyawan diberhentikan tanpa pesangon. Suaminya, yang dulu seorang pengusaha travel, kabarnya kabur entah kemana setelah terlilit utang. Aku tak tega. Aku tahu, sesulit apapun hubungan kami dulu, Dina tetaplah adikku. Aku mengizinkannya tinggal bersama kami untuk sementara, sampai dia bisa menemukan tempat tinggal dan pekerjaan baru. Biar aku bantu, Din. Rumah ini cukup besar, kamar tamu masih kosong. Dan aku yakin, suamiku juga tidak keberatan. Ucapku waktu itu di telepon. Dan benar saja, saat aku sampaikan niat itu pada suamiku, Raka, dia hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Tidak masalah, biar rumah ini lebih ramai, katanya. Aku merasa lega, karena aku tahu Raka bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi selalu mendukung keputusanku. Hari pertama, Dina tinggal di rumah kami, berjalan biasa saja. Aku mencoba bersikap hangat, menyambutnya dengan ramah, memasakkan makanan favoritnya, dan menemaninya mengobrol sampai larut malam. Tapi aku tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul sejak malam pertama itu. Raka jarang sekali bicara dengan Dina, tapi pandangannya, entah kenapa aku merasa tatapannya terlalu lama ketika melihat adikku. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan sensitif. Lagi pula, aku percaya pada Raka. Kami telah menikah 5 tahun, dan selama ini dia selalu setia dan bertanggung jawab. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dina terlalu sering berada di sekitar Raka. Setiap kali aku ke dapur, dia sudah lebih dulu di sana, berbicara pelan dengan suamiku. Kadang mereka tertawa kecil bersama. Dan saat aku muncul, mereka langsung diam, seolah baru saja membicarakan hal yang tak boleh aku tahu. Awalnya aku menegur diriku sendiri, menyuruh untuk tidak berpikir buruk. Tapi kecurigaanku semakin bertambah saat aku menemukan Dina mengenakan salah satu baju tidurku. Baju tidur yang hanya kubeli 2 potong, dan kubiarkan di lemari dalam kamarku. Maaf, aku kira itu bajuku juga, kita kan dulu sering berbagi baju, jawabnya enteng ketika kutanya. Aku masih mencoba bersabar. Aku tidak ingin ada keributan, tapi hatiku semakin dipenuhi tanda tanya, apalagi ketika aku sadar Dina tak pernah lagi keluar rumah. Dia yang biasanya aktif dan tak bisa diam, tiba-tiba memilih jadi penghuni rumah yang enggan keluar. Bahkan hanya untuk membeli keperluan pribadi. Suatu pagi, aku mendengar suara pintu dapur dibuka. Aku belum bangun dari tempat tidur, karena semalam, kepalaku pusing. Jadi aku berbaring lebih lama. Tapi suara itu jelas. Langkah kaki pelan, suara gelas, dan bisikan-bisikan halus yang menyusul kemudian. Aku bangkit perlahan, berjalan ke arah dapur tanpa suara. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, kulihat Dina berdiri sangat dekat dengan Raka. Terlalu dekat. Mereka berbicara pelan. Aku tidak bisa menangkap apa yang mereka katakan, tapi senyuman di wajah mereka cukup membuat dadaku terasa sesak. Ketika aku mendorong pintu masuk, mereka berdua langsung terkejut. Pura-pura sibuk sendiri-sendiri. Dina buru-buru menuangkan teh, sementara Raka mengambil koran seolah baru datang. Hari itu aku tak berkata apa-apa. Tapi mulai saat itu aku mengawasi mereka. Beberapa minggu kemudian, aku melihat perubahan pada tubuh Dina. Wajahnya pucat, kadang monti-manta pagi hari. Awalnya aku kira dia masuk angin atau flu. Tapi ketika kutawari obat, dia menolak. "Kuma, kecapekan, Mbak?" katanya pelan. Namun perubahan itu semakin jelas. Dia mulai mengeluh ngidam makanan tertentu, mencium bau tertentu, membuatnya mual. Dan sesekali dia memegangi perutnya sambil tersenyum kecil. Aku terlalu mengenal gejala itu. Aku tahu, itu tanda kehamilan. Aku menatapnya dengan tatapan tajam suatu malam ketika kami hanya berdua di ruang tamu. "Kamu hamil, Din?" Dietarium. Matanya berkedip cepat, seolah sedang mencari jawaban. "Dari siapa?" tanyaku lagi.
Dia membuka mulutnya, tapi tak mengeluarkan suara. "Jangan bilang itu dari suamiku," ucapku pelan, nyaris berbisik, tapi tajam seperti pisau Dena menandok. Tangannya gemetar, dan ketika dia mengangkat wajahnya, air matanya sudah menetes. Aku nggak bermaksud begini, Mbak. Aku cuma kesepian, dan Raka, dia baik. Kami, sama-sama lagi rapuh. Kata-katanya menancap seperti pisau yang ditancapkan perlahan ke jantungku. Dunia terasa berputar. Duniaku runtuh. "Berapa lama?" tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. 2 bulan, bisiknya. Aku terduduk di sofa. Nafasku tak teratur. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir jernih. Tapi, bagaimana aku bisa jernih saat adik kandungku sendiri mengandung anak dari suamiku? Raka pulang malam itu dengan wajah biasa, seolah tak ada dosa. Aku menatapnya dari meja makan. Aku ingin bertanya, ingin menampar wajahnya, tapi bibirku terkunci. Mungkin karena aku masih terlalu syok, atau mungkin karena aku ingin mendengar pengakuannya sendiri. Saat aku bertanya, dia menunduk. Awalnya dia menyangkal, lalu ketika aku tunjukkan tanda-tanda kehamilan Dina, dia terdiam. Tidak membantah, tidak membenarkan, tapi diamnya adalah jawaban. Aku bangkit dari kursi. Air mata sudah menetes sejak tadi. Tanganku gemetar. Aku masuk kamar, mengunci diri, dan menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Tak pernah sekalipun aku membayangkan dikhianati oleh 2 orang terdekatku sekaligus. Keesokan harinya, aku tidak menyiapkan sarapan, tidak membuka pintu, tidak berbicara sepatah kata pun. Suasana rumah sunyi. Dina mencoba bicara padaku, tapi aku hanya menatapnya kosong. Raka pun tak berani mendekat. Hari-hari selanjutnya terasa seperti neraka. Aku tidur di kamar sendiri, Raka di sofa. Dina masih di kamar tamu, membawa perutnya yang mulai membesar dengan penuh rasa malu. Tapi aku tidak peduli. Aku belum tahu harus bagaimana. Meninggalkan rumah ini? Mengusir Dena bercerai dari Raka? Semuanya terasa rumit. Aku hanya ingin menangis, tapi air mataku seperti sudah habis. Aku menulis surat panjang untuk ibuku, menceritakan semuanya. Aku ingin tahu apa yang harus kulakukan. Tapi sebelum surat itu sempat kukirim, ibuku datang sendiri ke rumah. Entah siapa yang mengabarinya. Saat dia tahu semua kebenaran, tangisnya pecah. Dia memelukku sambil gemetar, lalu menampar Dina dengan keras. Aku tak menghentikannya, bahkan aku merasa lega. Dina menangis, memohon maaf, tapi ibuku hanya diam. "Kamu bukan anak yang ibu kenal," katanya sambil memalingkan wajah. Aku ingin mempercayai bahwa semua ini hanya mimpi buruk, tapi setiap pagi aku bangun dan melihat wajah Dina, kenyataan itu menamparku lagi. Perutnya makin besar. Kandungan itu tumbuh, bukti pengkhianatan itu tak bisa disangka lagi. Hingga suatu pagi, aku bangkit dari tempat tidur dan memutuskan untuk bicara. Kali ini bukan untuk bertanya, tapi untuk membuat keputusan. Aku memanggil Raka dan Dina ke ruang tamu. Mereka datang, duduk dengan gelisah. Aku memandang mereka lama, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk kalimat yang akan mengubah segalanya. Namun sebelum aku sempat membuka mulut, tiba-tiba Dina menangis keras dan berdiri sambil memegang perutnya. "Perutku, Mbak, sakit," katanya, lirih, lalu jatuh terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Raka panik, membopongnya, dan aku hanya berdiri di tempat, membeku. Tangisan Dina memecah keheningan pagi itu, dan untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan amarah, bukan kesedihan, tapi kekosongan, seolah aku bukan lagi bagian dari cerita ini. Seolah semua telah diambil dariku, dan aku hanya penonton di rumahku sendiri. Seolah semua telah diambil dariku, dan aku hanya penonton di rumahku sendiri. Dari tempatku berdiri, aku melihat Raka membawa Dina ke dalam mobil, sementara wajahnya panik dan berkeringat. Mereka pergi ke rumah sakit tanpa sempat berkata apapun. Padaku, hujan turun lagi siang itu, seperti ingin menghapus jejak semua air mata dan luka yang tertinggal di dalam rumah ini. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa menghapus rasa dikhianati. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang kini terasa begitu asing. Ruang yang dulu penuh tawa, kini hanya dihuni keheningan dan kenangan yang menyakitkan. Sejenak aku ingin berteriak, ingin menghancurkan semua yang ada di sekitarku. Tapi tubuhku terlalu lemas, hati ini sudah terlalu rapuh. Beberapa jam kemudian, pintu terbuka. Raka masuk lebih dulu, wajahnya kusut, mata merah. Ia tidak langsung bicara, hanya duduk di ujung sofa,
seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah hidup. Kemudian dia berkata pelan, hampir tak terdengar. Dina keguguran. Aku tidak merespon. Tidak ada yang bisa kukatakan. Aku hanya menatap kosong ke arah lantai, mencoba memahami perasaan ini. Lega, sedih, marah, entahlah, yang aku tahu, semua ini belum berakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dina tetap tinggal di rumah. Tubuhnya lemah, jalannya tertatih, dan aku bisa melihat dari sorot matanya bahwa rasa bersalah itu nyata. Tapi apakah cukup? Apakah rasa bersalah bisa menghapus semua luka yang dia buat? Suatu malam, aku masuk ke kamarnya. Dia terkejut. Buru-buru, mengusap air matanya. Aku duduk di sisi ranjang, memandangi wajahnya yang sudah tak seceria dulu. Wajah yang dulu aku sayangi, kini menjadi bayangan dari pengkhianatan paling dalam. Kenapa, Din? Kenapa kamu bisa sejahat itu padaku? Stuart, pelan, tapi jelas, dia menangis. Tubuhnya gemetar. Aku nggak tahu, Mbak. Aku lemah. Aku bodoh. Aku hancur. Dan waktu itu, Raka ada di situ. Dia baik. Dia perhatian. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang siap meledak. Kamu tahu dia suamiku. Kamu tahu dia adalah satu Satania, orang yang selalu aku perjuangkan. Tapi kamu tetap lakukan itu. Maaf, Mbak, isaknya. Aku berdiri, menatapnya dengan dingin. Maafmu nggak akan memperbaiki apapun, tapi setidaknya kamu bisa mulai memperbaiki hidupmu sendiri. Pergilah dari rumah ini. Dia menatapku dengan wajah terkejut. Mbak, tolong, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku juga sekarang merasa nggak punya siapa-siapa lagi, Din. Tapi aku belajar satu hal. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Esok paginya, Dina pergi. Tak banyak barang yang dia bawa. Hanya koper kecil dan tas selempang usang. Ibuku datang untuk menjemputnya. Kami bertiga tak banyak bicara. Bahkan Raka tak keluar kamar saat Dina melangkah keluar pintu. Tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat tinggal. Saat mobil yang membawa Dina menjauh, aku berdiri di ambang pintu cukup lama. Mataku kosong, hati ini tak utuh, tapi setidaknya aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Malamnya, Raka masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan sorot mata penuh penyesalan. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan, katanya pelan. Aku menatapnya. Kenapa kamu lakukan itu, Raka? Kurang apa aku selama ini? Dia menunduk. Kamu nggak kurang apa-apa, akulah yang lemah. Saat kamu sibuk bekerja, mengurus rumah, aku merasa diabaikan. Lalu Dina hadir. Dia mendengarkan. Dia membuatku merasa dibutuhkan. Jadi kamu tidur dengan adikku karena aku terlalu sibuk jadi istrimu yang sempurna? Aku mendesis. Tidak, bukan begitu. Aku berdiri, menjauh darinya. Sudah cukup, kamu tidak perlu membenarkan perbuatanmu. Karena sesungguhnya, yang paling menyakitkan bukan perzinahan itu, tapi fakta bahwa kamu tidak sedikit pun berpikir tentang aku. Dia diam, tidak menjawab. Aku butuh waktu, Raka. Banyak waktu. Jangan ganggu aku dulu. Kalau kamu masih punya hati, setidaknya hargai permintaanku. Dia mengangguk. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti dua orang asing yang saling membelakangi dunia masing-masing. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku kembali bekerja, mengurus rumah, dan menyibukkan diri dengan banyak hal agar pikiranku tidak terus terjerat ke dalam bayang-bayang pengkhianatan itu. Tapi ada malam-malam di mana aku terjaga sendirian, memandangi lenggit-lenggit kamar sambil menahan tangis. Aku tak tahu apakah aku masih mencintai Raka atau tidak, tapi aku tahu aku tidak bisa kembali pada versi diriku yang dulu. Terlalu yang parah, terlalu banyak yang hilang. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat dari Dina. Tulisan tangannya gemetar. Isinya penuh permohonan maaf. Dia tinggal di kota kecil, mencoba bekerja sebagai pelayan toko. Dia bilang, setiap malam dia dihantui mimpi buruk. Melihat bayiku menangis, melihat aku menangis. Dan dia tak bisa berbuat apa-apa. Aku tak membalas surat itu. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku tidak ingin membuka kembali luka yang perlahan sedang kupaksa sembuh. Raka, di sisi lain, mencoba memperbaiki semuanya. Dia mulai mengajakku bicara, membantu pekerjaan rumah, bahkan beberapa kali memasak makan malam untukku. Tapi tak ada satupun dari itu yang mampu menghapus kenyataan bahwa dia pernah menghancurkan hatiku. Sampai suatu pagi, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada ketenangan aneh yang mengalir dalam dadaku. Aku berdiri di depan cermin,
memandangi wajahku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak menangis. Hari itu aku tahu, aku harus membuat keputusan besar. Sebuah keputusan yang akan menentukan kemana arah hidupku selanjutnya. Dan saat Raka keluar dari kamar mandi, dengan wajah lelah, aku menatapnya lurus-lurus. Besok aku akan bicara dengan pengacara, kataku pelan. Dia menatapku. Tapi aku bisa lihat, matanya basah. Aku ingin bercerai, kali ini, aku memilih diriku sendiri. Kalimat itu bergema di kepalaku selama perjalanan ke kantor pengacara keesokan harinya. Aku duduk di dalam taksi, memandangi jalanan Jakarta, yang macet, tapi pikiranku jauh melayang ke belakang. Ke hari-hari pertama pernikahanku dengan Raka, di mana kami masih tertawa lepas, saling mencintai, tanpa keraguan, dan berjanji untuk selalu bersama apapun yang terjadi. Tapi Nayotania, janji itu hanya tinggal serpihan kosong yang tak lagi punya makna. Di ruang konsultasi yang sepi dan beraroma kayu manis, aku duduk di hadapan seorang pengacara perempuan paruh baya. Wajahnya tenang, suaranya lembut, dan sesekali dia menatapku dengan empati saat aku menceritakan segalanya. Tentang perselingkuhan, tentang kehamilan adikku, tentang keguguran, dan tentang luka yang tidak bisa kulupakan. Apakah kamu sudah benar-benar yakin? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Ya Bu, aku sudah bertahan cukup lama. Terlalu lama malah. Aku sudah memberi kesempatan. Tapi aku tidak sanggup hidup berdampingan dengan pengkhianatan. Ia menuliskan beberapa dokumen, memberikan penjelasan, dan menyuruhku menandatangani surat gugatan cerai. Tanganku sedikit gemetar saat pena menyentuh kertas, tapi setelah kutandatangani, ada rasa lega yang mengalir pelan, seperti udara segar setelah hujan deras. Aku pulang dengan kepala tegak. Di rumah, suasana hening. Raka sedang duduk di ruang tamu, menatap layar televisi yang bahkan tak dinyalakan. Dia tahu kemana aku pergi. Dia tahu apa yang kulakukan. Ketika aku masuk dan meletakkan tas, dia berdiri, menatapku. Jadi ini banner-banner keputusanmu? Suaranya serak. Aku hanya menjawab. Dengan anggukan, dia memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Kalau itu yang terbaik buat kamu, aku terima. Tak ada lagi perdebatan. Tak ada permohonan terakhir. Mungkin karena dia tahu bahwa semua sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, proses hukum dimulai. Surat-surat resmi datang. Dan aku menjalani. Semuanya dengan kepala dingin. Raka pun akhirnya pindah dari rumah. Hanya membawa beberapa barang pribadinya. Malam itu, sebelum dia pergi, dia berdiri cukup lama di depan pintu kamar kami. Aku menyesal, dan aku tahu, penyesalan ini nggak akan pernah cukup. Katanya pelan, terima kasih karena pernah mencintaiku sebesar itu, dan maaf karena aku menghancurkannya. Aku hanya menjawab dengan senyuman tipis, tak ingin air mata jatuh di hadapannya. Setelah pintu tertutup, aku menutup wajahku dengan kedua tangan, dan menangis dalam diam. Hari-hari, pasca kepergiannya, seperti lembaran kertas kosong yang menunggu, untuk ditulisi kembali. Sunyi. Tapi di tengah kesunyian itu, aku menemukan kembali diriku sendiri. Aku mulai berjalan-jalan sendiri sepulang kerja. Aku membeli tanaman baru untuk halaman rumah. Aku bahkan mendaftar kelas yoga di akhir pekan. Sesuatu yang dulu selalu kutunda, karena Raka tidak suka jika aku terlalu sibuk di luar rumah. Satu malam, saat aku sedang menyiram tanaman di teras, teleponku berdering. Nomor yang tak kukenal. Aku sempat ragu, tapi akhirnya kuangkat. Assalamualaikum Mbak. Suara yang tak akan pernah kulupakan. Dina. Aku diam beberapa detik sebelum menjawab. Waalaikumsalam Mbak. Aku nggak bermaksud ganggu. Aku cuma pengen bilang kalau aku sekarang kerja di warung makan kecil di daerah pesisir. Pemiliknya baik. Mereka izinkan aku tinggal di rumah belakang. Aku mulai bisa hidup pelan-pelan. Aku tak tahu harus menjawab apa. Suara Dina terdengar lelah, tapi ada ketulusan yang selama ini tak pernah kudengar darinya. Aku nggak minta. Aku tahu itu terlalu muluk, tapi aku cuma pengen bilang, aku menyesal, dan aku sayang sama Mbak, selalu. Meski aku udah ngelakuin hal yang gak termaafkan. Hening si anak, terima kasih sudah cerita. Jawabku akhirnya. Kamu bahagia dengan hidup barumu. Suara tangisnya terdengar dari seberang. Tapi, aku tak ingin mendengarnya lebih lama. Aku mengucap salam, dan menutup telepon. Air mataku jatuh juga malam itu. Tapi bukan karena marah, melainkan karena aku akhirnya bisa melepaskan. Minggu berikutnya, aku menerima kabar bahwa proses perceraian sudah resmi disahkan.
Aku tak tahu apa yang dilakukan Raka sekarang. Apakah dia masih di kota ini atau sudah pindah? Tapi aku tak ingin. Tahu, aku ingin fokus pada hidupku. Suatu sore, aku duduk di kafe kecil di dekat tempat kerja, menikmati secangkir kopi dan memandangi orang-orang yang berlalu lalang. Seorang pria duduk tak jauh dariku, melirik sesekali, lalu tersenyum sopan. Aku membalas senyuman itu, ringan, tanpa beban. Mungkin suatu hari nanti, aku akan membuka hatiku lagi. Mungkin tidak, tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Bukan karena kehadiran orang lain, tapi karena aku akhirnya memilih mencintai diriku sendiri. Dan di balik semua luka yang pernah ada, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi takut berjalan sendiri. Karena kadang, dari kehancuran yang paling dalam, justru kita bisa membangun versi terbaik dari diri kita yang sesungguhnya. Karena kadang, dari kehancuran yang paling dalam, justru kita bisa membangun versi terbaik dari diri kita yang sesungguhnya. Namun, membangun diri dari puing-puing bukanlah hal mudah. Setiap hari aku harus memaksa diriku untuk bangkit. Ada pagi-pagi di mana aku masih terbangun dengan sesak di dada. Teringat suara tawa Raka, atau momen-momen kecil yang dulu terasa biasa seperti dia membuatkan kopi pagi, atau menggoda rambutku yang berantakan saat bangun tidur. Tapi kini semua itu hanya tinggal kenangan yang tak bisa kuputar kembali. Minggu ketiga setelah perceraian, aku diundang ke sebuah reuni kecil teman SMA. Aku ragu untuk datang. Aku belum tahu bagaimana aku akan menghadapi pertanyaan mereka tentang pernikahan, tentang rumah tangga, tentang kehidupan yang dulu tampak sempurna dari luar. Tapi akhirnya, aku memutuskan untuk hadir. Aku tak ingin terus bersembunyi dari dunia. Malam itu, aku berdiri di depan cermin cukup lama. Aku mengenakan dress sederhana warna gading dengan riasan tipis. Wajahku memang tampak lebih kurus, tapi ada sorot berbeda di mataku, lebih tajam, lebih tegar. Aku bukan perempuan rapuh yang terus menangisi pengkhianatan. Aku adalah perempuan yang sedang belajar berdiri di atas luka dan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri yang diselingkuhi. Acara reuni diadakan di rooftop sebuah kafe modern. Lampu-lampu kecil menggantung indah di langit-langit. Angin malam sejuk menyapu pipi, dan gelak tawa teman-teman lama membuat suasana begitu hidup. Aku bertemu banyak wajah yang dulu akrab, dan beberapa yang tampak asing karena waktu telah mengubah bentuk mereka. Tapi ada satu wajah yang langsung membuat langkahku terhenti. Randy, dia adalah cinta pertamaku di SMA. Kami sempat dekat, tapi tak pernah benar-benar menjadi pasangan karena hidup membawa kami ke arah yang berbeda. Dulu dia adalah pria pemalu yang selalu menulis puisi di belakang buku catatannya. Kini dia berdiri di hadapanku dengan jas kasual, senyuman dewasa, dan mata yang hangat. Masih ingat aku? Tanyanya sambil mengangkat gelas minumannya. Kalau lupa, berarti aku kehilangan sebagian masa remajaku. Jawabku ringan. Kami duduk di sudut rooftop yang lebih tenang. Obrolan kami mengalir begitu saja, tanpa beban. Aku bercerita tentang kehidupanku, tentu tidak secara detail, tapi cukup untuk membuatnya paham bahwa aku sudah melewati badai besar. Dan dia, Randy, belum menikah. Dia sibuk dengan pekerjaannya sebagai editor buku, dan katanya belum menemukan orang yang membuatnya merasa pulang. Aku selalu ingat kamu suka membaca, katanya sambil tersenyum. Dulu kamu sering pinjam buku dari perpustakaan, tapi nggak pernah dikembalikan tepat waktu. Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku lebih suka tinggal di dalam cerita daripada kembali ke kenyataan. Percakapan malam itu seperti terapi. Tak ada drama, tak ada luka yang dibuka paksa. Hanya dua orang dewasa yang pernah saling kenal. Kini duduk saling berbagi kisah. Saat kami berpisah malam itu, dia menyentuh bahuku pelan. Kamu terlihat lebih kuat sekarang. Tapi kalau kamu lelah, jangan takut untuk bersandar. Bahkan, orang paling tangguh pun kadang butuh tempat beristirahat. Kalimat itu menancap dalam. Minggu-minggu berikutnya, kami mulai sering bertukar pesan. Bukan karena aku ingin cepat-cepat mencari pengganti Raka, tapi karena bersama Randy aku merasa dihargai, bukan dikasihani. Dia tak pernah bertanya hal-hal yang menyakitkan, hanya menawarkan bahu jika aku butuh tempat bersandar. Sampai suatu hari, saat aku sedang merapikan berkas-berkas lama di lemari, aku menemukan sebuah kotak kecil. Isinya tumpukan surat, kartu, ucapan, dan foto-foto lama. Salah satunya adalah foto aku dan Raka di hari ulang tahun pernikahan ketiga. Aku mengenakan gaun merah muda, dan dia memelukku dari belakang sambil tertawa. Mataku memanas. Aku hampir membuang foto itu,
tapi tangan ini justru meremasnya pelan. Aku menangis malam itu. Bukan karena ingin kembali, tapi karena aku harus benar-benar mengikhlaskan. Memaafkan tidak sama dengan melupakan, tapi aku tahu, aku harus melepas masa lalu agar bisa berjalan ringan ke masa depan. Esok harinya, aku mengirim pesan pada Dina. Aku sudah memaafkan, tapi aku memilih tidak membuka lagi bab itu dalam hidupku. Jagalah dirimu, berbahagialah dengan jalanmu sendiri, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Sore itu, aku berjalan kaki pulang dari kantor. Mata tenggelam perlahan di ufuk barat, menyinari langit dengan semburat jingga yang indah. Aku berdiri di pinggir trotoar, memandangi langit itu dengan perasaan damai. Kemudian ponselku berbunyi. Pesan dari Randy, aku tahu ini tiba-tiba, tapi bolehkah aku mengajakmu makan malam? Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai awal yang baru. Kita berdua tahu rasanya patah. Mungkin sekarang saatnya membangun kembali dengan tenang, dengan jujur. Aku menatap layar ponsel itu cukup lama. Senyuman perlahan terbit di bibirku. Aku belum tahu apa yang akan terjadi, dan aku tak ingin terburu-buru. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin berkata, mungkin aku siap untuk membuka hari lagi. Mungkin aku siap untuk membuka hati lagi. Tapi malam itu, saat aku berdiri di depan cermin, bersiap untuk pertemuan makan malam bersama Randy, perasaan gugup menyelusup diam-diam ke dalam dadaku. Tangan ini sempat gemetar saat merapikan kerah. Blus dan napas terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena aku tidak percaya pada Randy, tapi karena aku sadar, membuka hati kembali setelah dihancurkan bukanlah keputusan ringan. Aku melirik ponsel, melihat pesannya lagi. Kalimat itu sederhana, tapi penuh kehati-hatian. Seperti ia benar-benar tahu betapa rapuhnya hatiku saat ini. Aku menghela napas dalam, mengambil tas, lalu melangkah keluar rumah. Kami bertemu di sebuah restoran kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Randy sudah duduk di meja pojok, wajahnya bersinar saat melihatku datang. Ia berdiri, menarik kursi untukku, lalu menyodorkan senyuman yang terasa seperti pelukan hangat. "Kamu terlihat kuat," katanya sambil tersenyum. Aku hanya tertawa pelan. Kuat karena terpaksa. Kami berbicara lama tentang masa lalu, tentang impian yang tertunda, dan luka-luka yang perlahan kami rawat sendiri-sendiri. Randy tidak mencoba mengambil peran penyelamat. Dia tidak berusaha menghapus masa laluku. Yang dia lakukan hanyalah menjadi ruang nyaman untukku menjadi diriku sendiri, tanpa penilaian. Namun justru saat suasana terasa paling tenang dan hangat, tiba-tiba sesuatu mengguncang hatiku di tengah obrolan. Tanpa sengaja, aku menoleh ke sisi lain restoran dan di sanalah aku melihatnya. Raka, bersama seorang perempuan muda, wajahnya cerah. Tangannya menggenggam tangan perempuan itu di atas meja. Mereka tertawa, dan dari sorot matanya, dia terlihat bahagia. Tubuhku membeku, mungkin Randy menyadarinya, karena ia langsung ikut menoleh. "Itu mantan suamimu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat, bukan karena aku masih mencintai Raka, tapi karena melihatnya begitu cepat, bahagia sementara aku masih belajar. Mengumpulkan puing-puing menyisakan rasa perih yang menohok. Diam-diam, Randy tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyentuh tanganku lembut, tak memaksaku bicara. Aku memalingkan wajah, mencoba menarik napas panjang, dan memaksakan senyum. Dia terlihat seperti belum pernah menghancurkan siapapun. Gumamku, pelan. Randy menatapku dalam. "Tapi kamu yang berhasil berdiri setelah dihancurkan, itu jauh lebih berharga." Malam itu, saat aku pulang, aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan tangis karena kehilangan, bukan karena ingin kembali, tapi karena aku menerima kenyataan bahwa dunia tidak selalu adil, dan penyembuhan tidak datang bersamaan untuk semua orang. Esok harinya, aku duduk sendiri di kamar, membuka buku harian yang sudah lama tak kusentuh. Aku menuliskan semuanya, tentang luka, tentang pengkhianatan, tentang perasaan ditinggalkan, dan tentang keberanian untuk hidup lagi. Kata demi kata mengalir, seperti arus sungai yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Satu halaman kutulis penuh, lalu di akhir kutulis kalimat, "Aku bukan korban, aku adalah penyintas." Beberapa hari kemudian, Randy mengajakku untuk menemaninya ke acara peluncuran buku, di mana dia menjadi salah satu editor. Awalnya aku ragu, merasa belum cukup siap untuk tampil sebagai pasangan di depan you. Tapi saat dia menatapku dengan ketulusan itu lagi, aku tahu, aku bisa mencobanya.
Aku mengenakan gaun biru lembut, memulas bibir dengan warna netral. Dan untuk pertama kalinya aku berdiri di samping seorang pria, tanpa bayang-bayang ketakutan. Di acara itu, aku bertemu banyak orang baru. Mereka menyambutku hangat. Salah satu penulis wanita yang duduk di sebelahku, bahkan berkata, "Kamu punya aura ketenangan yang langka. Kamu terlihat seperti perempuan yang sudah melewati badai panjang, tapi memilih tetap berdiri." Aku tertawa pelan. Mungkin memang begitu kenyataannya. Setelah acara selesai, kami berjalan di trotoar sambil menikmati angin malam. Randy menggenggam tanganku. Tidak erat, tidak memaksa, tapi cukup hangat untuk membuatku merasa hidup kembali. "Kamu tahu," katanya, "tiba-tiba, aku nggak akan pernah menggantikan siapapun dalam hidupmu. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin menjadi bagian dari perjalanan barumu." Aku terdiam. Langit malam di atas kami penuh bintang. Hati ini bergetar pelan. Aku masih belajar, Ren. Masih sering takut, masih sering jatuh. Aku akan ada di situ. Bahkan saat kamu takut dan jatuh. Jawabnya tenang. Malam itu aku tidak memberi jawaban. Aku hanya menggenggam tangannya sedikit lebih erat dan membiarkan langkah kami berjalan berdampingan. Karena mungkin cinta yang sebenarnya bukan tentang siapa yang datang lebih dulu atau lebih tampan, tapi siapa yang tetap tinggal ketika semua orang pergi. Dan kali ini, aku percaya, aku sedang menuju babak baru yang benar-benar pantas untukku. Dan kali ini, aku percaya, aku sedang menuju babak baru yang benar-benar pantas untukku. Namun seperti hidup yang selalu menyimpan kejutan di balik setiap tikungan, aku tak menyangka bahwa ujian terakhir datang justru saat aku merasa telah begitu dekat dengan kebahagiaan. 2 minggu setelah malam indah bersama Randy, aku menerima surat tak bernama di dalam kotak pos rumah. Kertasnya kusut, tulisannya tangan, namun aku mengenali goresan itu, tulisan Dina. "Aku tahu aku tak pantas muncul lagi dalam hidupmu, Mbak. Tapi aku harus jujur, ada sesuatu yang belum pernah kukatakan sejak malam itu." Tanganku gemetar saat membaca. Aku duduk di kursi makan. Lampu dapur redup, dan suara detik jam seolah menjadi satu satania yang terdengar. Aku tidak keguguran karena tubuhku lemah, tapi karena aku mencoba menggugurkan kandunganku sendiri. Aku panik, aku takut, aku malu. Raka tidak tahu, dia pikir itu terjadi karena kelelahan. Aku berdosa besar, dan ku tahu Tuhan pun mungkin tak sudi mengampuni. Tapi aku ingin kamu tahu kebenaran, sebelum aku pergi jauh dari semuanya. Surat itu berakhir tanpa tanda tangan, tanpa penjelasan kemana dia pergi. Hanya serpihan pengakuan yang menampar hatiku dengan luka baru yang belum sempat kutambal. Aku terdiam lama, rasanya seperti waktu berhenti. Bukan karena aku masih mencintai masa lalu, tapi karena kebenaran itu seperti menarikku kembali ke jurang yang telah kutinggalkan. Aku ingin marah, ingin membenci, tapi tak ada lagi ruang dalam dadaku untuk kebencian. Malam itu, aku berdiri di depan cermin dan bertanya pada diriku sendiri, apa aku masih bisa melanjutkan hidup dengan kepala tegak setelah semua ini? Don't jawab datang dari dalam hati. Ya, karena aku bukan lagi perempuan yang mudah dihancurkan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari Dina, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelesaikan semua yang belum selesai. Aku menghubungi ibuku, bertanya apakah ia pernah mendapat kabar. Ternyata benar. Dina tinggal di sebuah panti rehabilitasi perempuan di luar kota. Ia menyerahkan diri setelah mengalami depresi berat. Aku mengunjungi tempat itu tanpa memberitahu siapa pun, bukan untuk pamer kebaikan, tapi karena aku ingin menyembuhkan lukaku sendiri dengan cara terbaik yang bisa kulakukan SOTB. Dina hampir tak kukenali. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya pucat, tapi sorot matanya lebih jujur daripada kapanpun sebelumnya. Kami duduk berdua di taman kecil. Tak ada suara selain angin yang mengayun pelan dedaunan. "Aku tahu aku bukan lagi bagian dari keluargamu, Mbak," katanya lirih. "Tapi aku bersyukur kamu datang. Bahkan setelah semua yang aku hancurkan." Aku menghela napas panjang, menatap wajah adikku yang dulu sering aku peluk saat ia menangis ketakutan karena petir. Wajah yang pernah aku benci, kini terasa begitu rapuh. "Yang kamu hancurkan, Din, memang menyakitkan, tapi aku memilih untuk tidak tinggal di antara reruntuhannya. Aku sudah berdiri lagi, dan kalau kamu juga ingin berdiri, aku harap kamu bisa sembuh, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri." Air matanya jatuh, kali ini tanpa drama, tanpa pura-pura. Tangannya menggenggam tanganku pelan, dan untuk pertama kalinya, aku membiarkannya. Hari itu,
Aku pulang dengan hati yang lebih ringan, dan beberapa minggu kemudian, saat aku duduk di bangku taman membaca buku di sore hari, Randy datang dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Ia duduk di sebelahku, diam sejenak, lalu menggenggam tanganku dengan lebih erat dari sebelumnya. Aku tahu, kamu masih dalam proses menyembuhkan diri, tapi izinkan aku menjadi bagian dari proses itu. Aku nggak akan menjanjikan apapun yang manis-manis, tapi aku akan selalu ada. Bukan hanya saat kamu tertawa, tapi juga ketika kamu kembali ingin menangis. Aku menatapnya, mata kami bertemu, dan jika suatu hari kamu merasa pantas untuk dicintai lagi sepenuhnya, lanjutnya. Maukah kamu menjalani hidup ini bersamaku? Aku tidak langsung menjawab. Aku menutup buku di tanganku menghela napas panjang, lalu menatap langit senja yang mulai memerah. Kemudian aku menoleh padanya, tersenyum sambil menggenggam tangannya erat. Ya Randy, aku mau menjalani hidup ini, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari luka manapun. Dan di bawah langit jingga yang perlahan berubah menjadi ungu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa utuh. Ini bukan cerita tentang cinta yang sempurna, bukan tentang pernikahan yang abadi, tapi tentang seorang perempuan yang dikhianati, hancur dan bangkit dari puing-puing itu, dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Dan dari luka terdalam itulah, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Akhir dari kisah ini, bukanlah tentang siapa yang aku pilih, tentang bagaimana akhirnya aku memilih diriku sendiri.